Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliadi Putra, NPM 17112 111018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori asal mula negara menurut pemikiran Barat dan pemikiran orang Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama yaitu asal mula negara menurut pemikiran Barat. Menurut pemikiran Barat ada 8 teori. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat, yang kedua yaitu teori ketuhanan, yang ketiga yaitu teori kekuatan, yang keempat yaitu teori patriarkal, yang kelima yaitu teori organis, yang keenam yaitu teori patrimonial, yang ketujuh yaitu teori alamiah, yang kedelapan teori historis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan satu yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat adalah teori tentang asal mula negara yang menyatukan negara karena dibentuk dari kemauan masyarakat dengan suatu perjanjian. Penganut teori perjanjian masyarakat antara lain Grotius 1583 sampai tahun 1645, John Locke 1632 sampai tahun 1704, Immanuel Kant 1724 sampai 1804, Thomas Hobbes dari 1588 sampai 1679, Gigi Rossi yaitu 1712 sampai 1778. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah besar ke dunia, ini contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan, dan berdasarkan itulah teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan, berdasarkan terhadap kepercayaan bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai kehendaknya. Paham ini sesuai dengan ketentuan Tuhan yang menciptakan negara, sehingga negara dianggap penjelmaan kekuasaan Tuhan. Hal ini mengakibatkan bahwa raja atau penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah, sehingga raja memiliki kekuasaan mutlak pada suatu negara atau kerajaan. Yang tiga yaitu teori kekuatan. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan penundukan penundukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah. Dimulailah proses pembentukan negara. Penganut teori ini adalah Hajilewski, Lewitt, Karl Marx, Oppenheimer, dan colleagues. Yang keempat yaitu teori patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasa properti dalam domain keluarga. Sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Yang kelima yaitu teori organis. Menurut Dede Rosada, mengemukakan konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporal dari negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kaisar, sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk itu. Yang keenam, teori patrimonial. Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya hak milik. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka dari itu semua penduduk yang ada di daerahnya harus tunduk kepada raja. Contohnya pada abad pertengahan, hak untuk memerintah dan menguasai timbul dari pemilikan tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari musuh yang datang dari luar. Jika perang sudah berakhir dengan kemenangan sang raja, sebagai hadiah tanda jasa, para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapat sebidang tanah sebagai hadiah. Yang ketujuh yaitu teori alamiah. Teori hukum alam adalah teori awal tentang terbentuknya suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam. Begitupun dengan negara. Filsuf Gaul 2012 menuliskan teori hukum alam, yakni negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Teori pembentukan negara ini juga didasari atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosial, berkumpul, dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Yang terakhir menurut pemikiran Barat adalah
Yaitu ke-8, teori historis. Teori historis adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang menitik beratkan pada aspek kesejarahan serta aspek step by step dari pertumbuhan suatu wilayah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori asal mula negara berdasarkan pemikiran Islam. Ada 5, yaitu Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Imam Ghazali, dan yang kelima yaitu Ibnu Khaldun. Saya juga akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah, yang pertama Ibnu Abi Rabi. Abi Rabi mengumpulkan 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi raja, yaitu 1. Harus anggota dari keluarga raja dan mempunyai hubungan nasab dengan raja sebelumnya. 2. Aspirasi yang luhur. 3. Pandangan yang mantap dan kokoh. 4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran tangan. Yang kelima, kekayaan yang besar. Yang 6, pembantu-pembantu yang setia. Yang kedua itu Al-Farabi. Ciri umum pemikiran politik ketenagaraan Islam pada masa klasik dan abad pertengahan ditandai dengan pandangan yang bersifat khalifah sentris. Selain itu, mereka menekankan pada ketaatan rakyat terhadap kepala negara demi menjaga stabilitas politik umat Islam sehingga keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam yang paling banyak membicarakan masalah kemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Yang ketiga itu menurut Al-Marwadi. Menurut Al-Marwadi adalah suatu alat atau sarana untuk menciptakan dan melihara kemasyarakatan dalam masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata yang diatur dalam agama Islam, yang dimana semua itu sudah ditegakkan umat Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Yang keempat itu menurut Imam Ghazali. Menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian yang disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga. Dan kedua, saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Baiklah, yang kelima, yang terakhir menurut pemikiran Islam teori asal mula negara adalah yaitu dari Ibnu Khaldun. Menurut ilmu Khaldun adalah suatu keharusan bagi peradaban manusia yang selalu membutuhkan kepemimpinan atau otoritas untuk melindungi keberadaan hidupnya. Kekuasaan yang terwujud dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan dalam peradaban manusia. Itulah asal mula teori negara menurut pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Apabila ada kurang, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.